bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di channelnya Raden Revi. Di video kali ini tidak seperti video-video saya sebelumnya yang isinya parodi, komedi. Tapi di video kali ini saya akan menampilkan narasumber yang pernah mengalami kejadian yang cukup ekstrim gitu ya. Beliau ini teman lama saya ya, Pak Bambang. Iya. Teman lama saya, dan dia bercerita pernah mengalami santet. Kena santet. Terus beliau sampai ya akhirnya seperti sekarang bisa mengobatin orang yang kena santet, kembali korban santet menjadi mengobati. Bagaimana ceritanya? Dan ini teman-teman, ini cerita real, nyata, dan banyak saksi mata yang masih hidup ya. Iya. Banyak. Jadi bukan dibuat-buat, setting-setting. Saya bicara apa adanya, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak, bilangnya Om Bambang aja. Om aja. Om Bambang. Ya. Kita kan teman lama ya. Dari dulu. Udah lama nggak ketemu. Ya. Nah, kemarin kan kebanyakan saya buat video-video tuh yang Iya, nah, sekarang Pak Bambang kan punya cerita yang menurut saya serem lah, lumayan ya. Iya. Nggak usah berlama-lama lah Pak Bambang. Iya. Cerita dari awal sampai akhir ya. Yang itu. Ya. Begini ceritanya ya. Nah, yuk. Itu kejadian tahun 2004. 2004 pas saya lagi naik-naiknya, usaha saya lagi bagus, lagi naiknya, keuangan saya lagi cukup lah, ekonomi saya. Saya bergerak di bidang biasa. Ya nggak tahu apa, nggak tahu gimana itu kejadiannya kok bisa langsung terasa gitu. Maksudnya gini, waktu itu kan saya bikin rumah, Ya. ya kan, bikin rumah, ada saya kumpulin udahlah jadi rumah. Nggak tahu apa, nggak tahu gimana itu, mungkin saya sekarang sudah tahunya sudah saya sembuh Ya. bahwa ada yang sirik, iri terhadap kemajuan ekonomi saya. Ya waktu itu mah belum Enggak. belum Gimana tuh? ini waktu itu kalau nggak salah harinya hari Jumat. Jumat. Iya, hari Jumat. Tiba-tiba datangnya juga. Pas saya lagi makan, sudah selesai makan, tiba-tiba saya langsung menggigil. Di rumah tuh. Iya, di rumah loh. Pas mau berangkat kerja menggigil, langsung saya down, panas. Langsung saya ditidurin sama istri saya. Kaget kan istri saya, kok tiba-tiba gitu. Agak kerasan Pak. Iya. Secara ya nggak lama saya dibawa ke dokter. Ke dokter ternyata katanya diagnosanya panas. Ya dikasih obat panas, kasih pereda nyeri. Iya. Tapi sesudah makan obat nggak ada yang kerasa, nggak ada efeknya, tambah parah. Nggak ada perkembangan lah selama 3 hari. Saya cek lagi, ternyata harus dibawa ke rumah sakit. Ini harus ditangani oleh medis di rumah sakit. Ya saya nggak ambil pusing, langsung saya ke rumah sakit, dibawa sama keluarga saya. Ternyata harus diopname. Ya. Diagnosa di dokter rumah sakit itu, setelah pemeriksaan saya diopnam,
nggak ada apa-apa pak, Mah. normal normal. Cuman yang saya rasain, waduh sakit banget, panasnya nggak turun-turun, mana badan udah terasa ringsak lah, gitu, terasa gimana gitu. Saya nggak ngeh itu kena santet atau apa. Pas seminggu saya di opnam, cuman kan makan saya nggak ada asupan. Oh, enggak masuk. Iya nggak masuk. Saya kan diinfus. Saya pikir, terus keluarga saya juga pikir, kenapa ngapain kalau nggak ada perkembangan kesehatan saya, ngapain di opnam di rumah sakit, kan itu biayanya lumayan mahal bro. Ya terus saya minta ke keluarga saya minta pulang paksa, supaya ngebujuk ke dokter supaya saya diizinin pulang paksa. Akhirnya sama dokter juga izinin, ya dengan catatan berobat jalan, Ya. bawain resep. Saya balik ke rumah, jadi itu udah 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu. 2 minggu saya balik ke rumah, tambah parah pak, parah banget. Obat mah nggak ada reaksi apa-apa lah, nggak ada perkembangan, saya sehat, enggak. Tambah parah. Yang saya heran itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia pak. Ya contohnya gini, saya kan nggak bisa tidur, mana saya merasakan sakitnya luar biasa, nggak bisa tidur. Kadang-kadang kan keluarga mah memang ada yang dulu juga, kalau ini ngantuk ya tidur, ya kan melek gini. Pak Repi, percaya nggak saya kayak mayat hidup? Saya nggak bisa gerak, kaki nggak bisa jalan, tangan nggak bisa gerak, cuman jari-jari doang begini. Aduh, cuman mata sama ngomong juga nggak jelas katanya. Berarti kejadian Melek gini, tiap malam juga saya melek gini. Itu sering terjadi pak. Saya kalau nggak salah tengah malam tuh, hampir jam 1 jam 2 lah. Sering setiap malam saya merasa dicekik. Ada yang merasa nyekik saya loh, sehingga saya frontal. tapi nggak bisa gimana ya. Enggak, cuman gini aja, tolong gimana gitu loh. Itu sering pak. Tiap malam, itu tiap malam. Aduh, saya pasrah aja pak. Saya ngomong sama keluarga ya memang sebagian nggak percaya gitu. Makanya saya tolong sama keluarga saya, tolong dong, adalah 1 orang 2 orang yang begadang nungguin saya kalau nggak percaya. Itu kejadian setiap jam 1 atau lebih lah, jam 2. Di keluarga ada yang lihat yang Begini, setelah itu banyak kejadian. Itu anak keponakan saya, dia kan suka nungguin. Itu kesurupan pak, kesurupan. Mana saya lagi sakit, terus ada ponakan juga kesurupan. Jadi tambah kacau gitu kesurupannya ya kayak gitu. Tapi yang saudara yang di rumah ada yang pernah ngelihat yang aneh-aneh? Begini pak, setelah kesurupan terus dia keluarga saya manggil yang ustadz yang dekat di rumah, di lingkungan saya, di kampung saya. Ya, alhamdulillah sembuh kan. Nah besoknya keluarga saya sendiri yang melihat ada sosok-sosok yang bayangan sekilas kayak pocong, terus kayak katanya ada kuntilanak gitulah. Terus yang saya heran, setiap malam pak, sampai saya dicek gitu, ada yang saya bunyi, dengaran saya mah bunyi kayak petasan pak, di atas keras banget. Tapi yang anehnya cuman saya aja yang ngerasain, yang dengar. Nah, anehnya itu. Maka di situ saya menyimpulkan saya ini kena guna-guna pak. Wah ini kena guna-guna saya. Keluarga juga ada yang melihat sosok-sosok yang Aneh lagi. gaib, ada yang melihat kuntilanak, pocong lah.
yang terakhir sebelum sebelum saya diobatin sama orang spiritual itu, orang pintar, saudara saya teh kesurupan lagi pak. Kesurupannya itu yang nyuruh sama dia itu minta saya Tumbal gitu maksudnya. dia supaya saya tuh dibawa sama dia katanya. Matilah intinya. Ke alam diam gitu ya. Ditanya lagi sama orang ajengan itu yang di kampung itu si Bambang saya mau bawa katanya gitu. Kan jadi aneh, ini apa gitu. Ya, akhirnya Panggil dia tuh ya. keluarga saya manggil atau cari orang pintar. Pintar. Nah, Udah berapa orang pintar tuh? itu mah yang bisa gitu mah di lingkungan saya kan. Nah, itu nggak termasuk. Pertama yang orang katanya udah tersohor pak. Gila. Manggil datang, yang anehnya sih itu pak. Sebelum masuk ke rumah aja dia udah lihat saya kan. Kalau saya sakit kan nggak di kamar tuh. Iya. Saya di tengah rumah digelarin. Pakai kasur gitu. Pas masuk dia kaget. Saya lihat, aduh kenapa balik lagi? Nggak sanggup katanya. Dia bilang sama istri saya, nggak sanggup. Silakan aja cari yang orang lain, orang pintar yang lain. Kenapa katanya tuh? Ya, begini ceritanya gini. Nggak sanggup katanya. Ini bukan tandingan saya, tandingan dia gitu katanya. Oh enggak. Gitu. Mungkin yang nyuruh yang nyantet saya itu Levelnya gitu ya? levelnya lebih tinggi, dia ilmunya lebih rendah mungkin gitu. Ya akhirnya keluarga pun mengerti keadaannya. Selang 2 hari atau 3 hari ya Pak Epi, saya itu benar-benar melihat Pak sosok orang atau sosok makhluk tinggi besar. Saya yang lihat depan Itu jelas pak. jelas. Saya nggak minjem mata, saya nggak minjem telinga, asli. Kayak yang gini nih, mau nyekik saya. Itu real kelihatannya. Merinding pak. Ya itu juga saya juga. Aduh, saya minta tolong, teriak. Ada apa? Kebetulan itu jam 12:30 Malam. jam 12:30 malam. Ada apa? Gak ada apa sama yang nungguin saya itu kan. Ada yang mau nyekik. Mana kan orang nggak lihat. Cuma saya doang yang lihat. Wah, saya dijampe-jampe, saya di ngajiin, saya bilang ya akhirnya hilang tersendirinya makhluk itu. Mungkin ya merasa panas atau apa kan? Nggak tahu ya. Tidak ayat-ayat Quran tahu. Saya nggak jadi dicekiknya. Besoknya manggil Ustaz, seorang Ustaz. Sebutlah Ustadz ya. Ya Nggak tahu ya kita. Ya nggak tahu. Gitu, Ustaz. Ustaz atau paranormal nggak tahu ya saya. Katanya Ustaz pakai peci yang mudah-mudah. Udah itu saya didoain, saya dikasih air doa. Saya minum, alhamdulillah Pak, ada reaksinya. Sembuh. Bukan sembuh, maksudnya ada agak ringan, Agak ringan. agak enteng. Badan tuh yang awalnya sakitnya minta ampun agak reda gitu. Ya mungkin ini saya optimis aja, ini Syariatnya gitu ya. syariatnya alhamdulillah. Itu nggak lama Pak, 3 hari saya merasa leganya itu agak enteng badan. Cuman ini belum bisa jalan. Nggak lama itu 3 hari reaksi yang Iya. Efek itu ya. Nah pas keempat harinya saya parah lagi, tambah parah. Bahkan saya nggak bisa ngomong. Cuman mau ya buang air ya. Gimana gitu bilangnya. Berat. Cuman mata aja gitu. Jadi intinya mayat hidup aja lah. Itu mayat hidup. Nggak masuk minum. Saya mau dibawa ke rumah sakit lagi. Cuman apa yang terlintas dari pikiran keluarga saya, kok saya kan nggak ada diagnosanya penyakit medis kan, kenapa saya mau dirujuk lagi ke rumah sakit, dibawa lagi? Ya istri saya akhirnya menolak.
medis lah non gitu. medis, masa teh ini percuma dibawa ke rumah sakit juga gitu. Udahlah cari lagi deh alternatif yang lain gitu kan. Terus gimana? Ya sambil gitu juga kan istri saya kan bingung ya, uang dari mana pak? Habis pak, saya simpanan saya, tabungan saya habis. Itu udah berapa? Udah sebulan? lebih Lebih. satu setengah bulan pak ceritanya itu. Udah setelah habis lah saya benar-benar ya, akhirnya mungkin pinjam sana pinjam sini ya, istri sama keluarga saya. Yang ketiga katanya orang Tasik Barat katanya. Dia tersohor paranormal itu Tasik Barat. ya, spiritual bagus katanya, udah tersohor. Orang mana-mana juga datang sama dia, sembuh alhamdulillah. Saya optimis aja. Wah pak, dia ngedoain saya, dia ngasih air doa saya minum, gak ada. Itu maaf kata, bukannya saya merendahin, mungkin levelnya yang ngangkat saya itu lebih tinggi pak, Atau jodohnya mungkin ya. belum jodohnya juga bisa. Udahlah saya pasrah lah, pasrah di situ. Ini mungkin saya hidup sampai sini mungkin. Oh itu udah pasrah, udah pasrah ya? Udah pasrah pak. Udah frustasi. Udah, saya sempat frustasi, mau hidup mau mati juga terserah Allah. Saya nggak punya apa-apa, hanya Allah yang punya. Saya udah pasrah. Akhirnya begini pak ceritanya. Akhirnya mungkin ada kabar setelah saya 2 bulan pak, ada kabar kawan saya itu datang ngejenguk pak. Kawan. Mungkin Gak diundang nggak apa? nggak diundang, nggak dikasih tahu, mungkin ada kabar-kabar lah ya. Nah, bang sakit. Dari tetangga atau dari saudara saya bahwa saya sakit keras, sakitnya gini. Nah, dia itu bawa orang pak, kawan saya itu bawa orang. Ya intinya guru spiritual lah, ya jadi orang pintar pak. Awalnya saya udah pasrah lah, ngapain? Udah pasrah saya, nggak sembuh yang kemarin juga. Saya pesimis aja. Tapi silakan aja mau ngobatin, silakan. Dalam hati pak, saya nggak bisa bicara sama keluarga saya, ya silakan. Nah, Pak Repi, yang saya ingat sampai sekarang nggak bisa lupa itu. Orang yang ngobatin saya, dia duduk di depan saya akan terbujur gitu kan, tidur. Dia lihat muka saya, badan saya, seluruh tubuh dia lihat. Tiba-tiba tangannya itu bergerak ke arah kepala saya. Nah, Pak Lip, semenjak tangannya kena sama jidat saya, disitulah terasa banget sakitnya luar biasa Pak. Sakit, waduh, sambil saya frontal gini, saya gerak, akhirnya saya bisa gerak. Katanya sih diam, kalau mau sembuh diam, saya obatin, insya Allah kamu bisa sembuh, gitu katanya. Ya, saya diam, saya tahan rasa sakit. Maju dia dari kepala saya terus turun, akhirnya di pusat. Itu Pak, luar biasa Pak, sakit. Serasa urat tuh saya rasa di tarik Pak. Iya, susah lah kalau diomonginnya, digambarin gimana tuh sakitnya Pak, luar biasa. Tapi dari ujung kaki saya sampai dari kepala saya terus ujung kaki saya tuh tertujuannya di pusat saya Pak. Sakitnya ngumpul di sini, terasa ditarik gitu. Set, pas tangannya gini, dia tarik, berat gitu kan. Nah, disitulah kerasa rambut kecabut gitu. Nggak entah apa yang dicabut itu, tapi berasa ada yang lepas di diri saya, gitu kan. Tapi memang nggak langsung, tapi ada yang kayak yang dicabut di diri saya. Nah, di situ si bapak itu, si paranormal itu
dihancurin, silakan buang ke kali katanya. Siapa aja yang buang, tolong antar, jangan satu orang katanya kan. Di situ kan banyak keluarga saya Pak, tetangga saya juga lihat Pak. Dia mah nggak sembunyi-sembunyi kalau lagi ritual, lagi ngobatin depan keluarga Pak, nggak ada sembunyiin si bapak itu. Ya akhirnya saya bisa minum, saya bisa makan Pak, bisa merasakan ini. Si botolnya itu kemarin tuh. Gini, saya minta minum dulu, terus saya bisa makan dulu. Nah, terus si bapak itu mau pergi. Tolong, ini buang botol. Sini kan ada kali gede nih di belakang rumah kan. Iya Pak. Sungai Pak, sungai deras itu. Jaraknya 100 meter dari rumah. Turun ke bawah langsung. Itu yang membuang itu mertua saya sama saudaranya, sama bibi saya. Ada 4 orang. Ya katanya jangan satu orang yang membuang. Awas jangan melirik. Kalau udah buang botolnya ke Jangan nengok. jangan nengok ke belakang, udah pergi aja ke rumah, balik. Gitu kata si bapak spiritual. Ya akhirnya mereka pergi 4 orang. Saya ngobrol-ngobrol, saya bisa bicara, ngobrol-ngobrol. Gak lama kemudian mereka datang Pak. Mereka datang. Yang buang botol itu mertua saya sama saudara. Ya kaget mungkin ya, kaget campur takut. Terus dia nyeritain gini Pak, Pak saya pas buang botol Pak gini dihanyutin gitu. Terus saya balik Pak, yang 4 orang itu balik. Saya penasaran Pak, omongan bapak jangan nengok Iseng. belakang. Iseng. Saking dianya nggak percaya gitu apa gitu. Jangan nengok ke belakang. Saya kata mertua saya penasaran gitu kan. Saya nengok katanya. Saya menjerit. Saya takut, langsung lari. Nah, ini saudara saya yang bibi saya. Yang 3 orang tuh. Kenapa ini mertua saya Menjerit gitu. Pas lihat belakang, wah gitu. Langsung lari. Dia juga kan yang 4 orang itu kan, yang 3 orang lagi lihat. Astagfirullahaladzim, langsung lari dia. Ternyata mereka berempat itu lihat Pak, ada sosok makhluk tinggi, gede, kayak apa ya, raksasa apa ya. Ya gitu lagi. Di kali itu Pak, berjalan di atas air. Itu bayangan gitu. Bayangan, cuman masa ini sakit lebih dari 3 Pak, 4 orang Pak. Masih hidup sekarang. Masih hidup. Bisa ditanyain sama mereka. Saya siap ditanyain. Kalau ini asli nih, asli. Kejadian asli. Jadi singkat cerita tuh Pak Bambang sembuh aja gitu. Ya saya sembuh akhirnya. Terus tadi yang omongan tadi Pak ya, bentar. Si makhluk itu terus ditanyain sama guru itu, Sama si bapak si spiritual itu sama mertua tadi itu apa? Nah itu yang merasuk, yang nyantet, yang isi santet itu. Oh jadi Dari Bambang. Jadi si makhluk itu kiriman si dukun itu. Betul. Buat nyantet saya, buat Jadi yang tiap malam-malam keliat maunya kayak gitu makhluk itu kayaknya. Iya. Aduh, saya bayangin betul Pak. Saya lihat, oh itu dia. Udah dibuang ke kali. Entah apa, ya saya takut lagi, balik lagi. Tapi pas si bapak itu bilang jangan takut, dia langsung pergi kayak nyuruhnya. Gitu. Dia mungkin ya takluk mungkin ya. Takluk sama si bapak itu spiritual itu. Ya, saya percaya. Akhirnya saya singkat cerita saya sembuh. Sebelum itu saya ingat Pak, waktu itu si bapak itu kalau udah sembuh kamu datang ke rumah saya katanya gitu. Saya sama istri saya ngobrol, Bu sekarang kan ayah udah sembuh, tolong antar, tahu nggak rumahnya? Tahu, ini ada alamatnya, kasih diantarlah. Saya sama istri saya udah sehat, udah fit saya, cuman belum bekerja. Saya diantar
alhamdulillah welcome ya, dia juga syukurin saya udah sembuh, berarti kan di jodohnya syariatnya bapak itu saya sehat. Akhirnya dia cerita yang tapi perjanjian dulu. Kalau kamu mau tahu perjanjian dulu. Yang kamu nyantet kamu itu siapa? Tolong Pak kasih tahu saya. Perjanjian dulu, nggak ada dendam, nggak ada ini ya siap, saya nggak ada dendam, nggak ada ini. Jadi kasih tahu lah, cuman orangnya nggak kasih tahu, cuman orang dekat Pak, masih kerabat Pak. Oh, setelah kejadian itu lama dan akhirnya bapak tahu mungkin ya, akhirnya tahu sendiri gitu Pak. Akhirnya tahu sendiri Pak, ternyata yang nyantet saya itu kerabat saya. Entah apa yang terlihat di pikiran Terlintas gitu. terlintas di pikiran beliau ya, dia yang jahat. yang jahat sama saya itu, yang jailin saya itu, entah apa saya gimana gitu, kayak enggak apa yang disirikin gitu loh. Gini Pak, akhirnya saya ditawarin sama bapak itu, sampai sekarang juga saya jadi muridnya, saya berguru sama beliau. Prosesnya panjang Pak, sampai sekarang 2020, saya itu dari semenjak 2004 saya alhamdulillah akhirnya saya bisa mengobati yang gitu Pak, Oh, yang kena ya non medis lah. non medis lah sampai sekarang juga masih ada banyak orang atau temen ke rumah, aduh gini tolong ini gitu, yang non medis Pak ya. Kita lah ya, saya tolongin, soalnya saya yang merasakan jadi itu Pak, sakitnya itu, jadi saya mau menolong lah gitu. Oh, Gitu. cara balas dendamnya Cara gitu. balas dendam mah Ya mau batin orang yang punya penyakit Betul. sama kayak Pak Bambang dulu. betul. Oh. Jadi saya orang sakit gitu saya yang merasakan. Jadi saya punya inisiatif harus nolong orang yang sakit gitu. Jadi Pak Bambang, saya potong. Jadi alhamdulillah ya Pak Bambang sekarang mungkin udah bisa ngobatin. Ya, Six sense juga udah bisa mungkin ya. ya bisa Pak. Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Insya Allah silahkan. Bukannya saya ujub takabur ya Pak ya. Nah ini mah. Ini mah pengalaman saya berawal dari saya sakit keras, saya kena santet. Akhirnya saya berguru sama orang yang terakhir ngobatin saya. Berguru, alhamdulillah sekarang saya bisa ngobatin. Insya Allah kalau ada jodohnya, insya Allah sembuh. Oke lah. Ya. Teman-teman. Pak, begini Pak. Oke, Bentar. boleh. Waktu itu belum selesai begitu Pak, kan prosesnya lama. Saya berguru itu kan nggak hari itu atau nggak bulan itu, nggak. Guru saya itu ngitungnya pas bulan yang bagus, bulan Islam Oh yang iya. bagus, nah, puasanya gitu Nah, kan, terus. ritualnya. Nggak lama saya udah sembuh Pak. Aduh, istri saya lebih parah Pak. Dia bukan kena santet, dia itu mau ditumbalin Pak, mau ditumbalin sama, ya sekarang saya tahu ya, sama siluman buaya putih Pak. Nggak sampai situ Pak. Itu cut dulu. Oh, iya. Itu buat Oh boleh. buat video yang selanjutnya ya. Boleh. Nextnya ya. Ya, ya. Tapi nanti Pak Bambang, alhamdulillah Pak Bambang sekarang sudah sembuh ya teman-teman. Alhamdulillah. Dari awalnya korban santet menjadi pengusir santet, sekarang Ya, semacam itu. Dan banyak pengalaman Pak Bambang yang lainnya. Ya Contohnya istrinya yang tadi Ya. nanti di share lagi ya. boleh. Terus saya tuh ngobatin orang dari 2005 lah ya. Saya mulai sampai sekarang banyak pengalaman. Oh, boleh. Banyak Yang aneh-aneh tuh. yang ya. aneh-aneh tuh Pak, berbagai macam santet atau kena apa sihir guna-guna tuh, aduh, Yang kena pelet. kena gitu. pelet juga. Yang pesugihan ada, Pak? Pesugihan enggak? Belum. Belum. Saya enggak menuju ke pesugihan. Saya khusus ngobatin yang saya rasakan itu harus
diobatin sama saya harus bisa nolong orang yang kena santet, kena teluh, kena guna-guna, terus dipelet orang. Insya Allah Kita mah cuman syariatnya. kita mah cuma syariat, Allah yang menyehatkan. Ya, ya gimana? Ya gitulah teman-teman, ini video sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang baiknya diambil, yang Amin. buruknya dibuang. Amin. Kalau misalnya teman-teman suka boleh di komen ya, nanti kalau kita buat video selanjutnya pengalaman Om Bambang pribadi yang sekarang sudah menjadi spiritualis. Itulah teman-teman, mungkin video ini maaf ada salah kata, yang baiknya milik Allah, yang jeleknya milik kita ya Om Ya, Bang. ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.